Panglima Serdaru mantan Trimatra Nusantara Ruslan Buton mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat pengajukan pra-peradilan diajukan oleh penasihat hukum Ruslan, Tony Tahta, dan rekan, Selasa 2 Juni 2020. Saat ini status Ruslan telah menjadi tersangka dalam kasus surat terbuka minta Presiden Joko Widodo mundur dan ditahan Mabes Polri. Tony menuturkan dalam salinan surat permohonan pra-peradilan, Ruslan menggugat Presiden Republik Indonesia Casukuo, Kapolri Casukuo kepada Bareskrim Casukuo Direktur Tindak Pidana Sibes Bareskrim Mabes Polri. Gugatan ini dilayangkan karena dianggap penetapan tersangka kepada Ruslan cacat hukum. Pra-peradilan akan digunakan oleh pencari keadilan untuk melakukan perlawanan kepada termohon yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara pidana. Alasan tidak sahnya penetapan ini, kata Tonin, karena Ruslan dan pelapor kasusnya Aulia Fahmi tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keperdataan. Selain itu, Ruslan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun, penyidik langsung menerbitkan surat penetapan tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. Dengan demikian, tanpa adanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat guna memenuhi ketentuan syarat minimum 2 alat bukti sebelum tanggal 26 Mei 2020, maka penetapan tersangka tidak sah, jelas Tonin. Terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pra-peradilan itu hak dari para tersangka apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian proses penyidikan. Kata Irjen Argo Yuwono dalam keterangan Selasa 2 Juni 2020. Argo mengatakan proses penyidikan polisi terhadap Ruslan Buton akan diuji dalam pra-peradilan itu. Nanti hakim yang akan memutus, imbu Argo. Sebelumnya Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis 28 Mei 2020 siang. Dia diduga digelandang polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka itu poinnya meminta agar Jokowi mundur dari jabatannya. Dia mengkritik Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya. Atas perbuatannya, Ruslan dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Jansto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dengan ancaman penjara 2 tahun. Dari Jakarta, Kabar Buton Raya melaporkan.